di sini ya. Kita akan melakukan konfigurasi routing statik. Jadi contoh ya, yang harus kita ketahui dulu adalah IP dari sumber internetnya. Cara mengetahuinya begini. Nih ya. Jadi ini kabel internet yang dari sumber internet kita colokkan dulu ke komputer atau ke laptop. Nah, ini nanti udah terhubung ya. Setelah itu kita lihat IP gateway-nya atau kita lihat IP address-nya nih. Kita lihat IP gateway dari komputer ini. Kita cek dari detail. Gateway-nya apa nih? Gateway-nya 192.168.0.254. Baik, berarti kita langsung bikin catatan di sini. Contoh ya, contoh penyelesaian konfigurasi routing statik. Nah, tadi kita udah ketahui bahwa IP-nya di sini adalah 192.168.0.254. Oke ya. Diketahui IP gateway, atau IP sumber internet. Nah, gitu ya. Atau modem 192.168.0.254. Oke ya. Nah, ini modal kita. Kalau routing dinamik gak perlu kita cari tahu ini apa. Gitu ya. Nah, jadi kita udah tahu ya. Nah, sekarang kita cabut dan kita langsung hubungkan dia ke router kita. Ya, seperti ini. Kita hubungkan dia di router melalui port 1 ya. Lalu kemudian dari port 2 kita masukkan ke komputer ya, atau kita hubungkan laptopnya ke komputer, ke router melalui port 2. Nah, di sini sudah terhubung. Dan setelah kita hubungkan, yang harus kita lakukan, kita buka namanya apa? Winbox ya, kita menggunakan aplikasi Winbox. Setelah itu nanti di sini akan muncul MAC address dari routernya. Kita klik saja dan kita pastikan konektornya sama dengan MAC address di bawah ini ya, dari menu Neighbors ini. Lalu loginnya adalah admin dan passwordnya kosong karena belum kita pasang password login pada sistem router Mikrotik-nya. Setelah itu kita langsung connect dan langkah yang harus kita lakukan pertama sekali adalah lakukan apa? Kita reset ya. Nih, cara pertama dulu, reset konfigurasi Mikrotik. Nah, ini dia. Dari menu sistem, reset configuration, kemudian centang no default configuration, lalu kemudian pilih reset configuration dan pilih yes. Sudah, kita tunggu dulu, tinggal beberapa saat. Kita tunggu beberapa saat, mungkin sekitar 25 sampai 30 detik, baru kita akan reconnect ulang. Karena di sini Winbox-nya nanti akan ditutup secara otomatis ya. Nah, di sini nanti akan ditutup secara otomatis dan kemudian setelah itu kita akan reconnect nanti setelah sampai beberapa detik, misalnya sekitar 30 kurang lebih ya, 30 detik ya. Nah, kita cek dari sini nih. Ya, nah, kita tunggu dulu sampai dia itu sampai 25 atau sampai dengan 30 detik gitu ya. Nah, ini sebenarnya mudah menyelesaikan ini. Baguskan dudukmu, Butet. Baguskan duduknya, baguskan. Baguskan duduknya. Untung aja saya nggak bawa webcam saya. Kalau udah saya bawa webcamnya, saya bisa rekam kamu di sini nih. Jadi ketahuan siapa yang main saat kita mengajar. Tak kasih nanti sama kepala sekolah kan begitu kan. Sudah, nah ini ya, kita langsung reconnect. Nah, ini udah melebihi dari 30 detik, langsung reconnect saja. Nah, udah. Langkah apa yang harus kita lakukan untuk routing dinamik? Kita cek dulu di atas ini nih. Kita harus apa? Setting IP address-nya. Ini kita di sini dulu. Nah, ini dari soalnya seperti ini, dari skemanya. Berarti yang harus kita lakukan pertama adalah routing atau konfigurasi jaringan internetnya dulu. Untuk konfigurasi jaringan internet, apa yang harus kita lakukan? Yaitu setting IP address, DNS, gateway, dan firewall NAT. Yang pertama kita setting dulu IP address. Nah, kita balik ke Winbox. Tadi kan kita sudah mengetahui IP dari sumber internetnya atau IP modem, yaitu berapa tadi? 192.168.0.254. Maka kita kan mau masang IP address untuk router melalui Ether 1.
router kita kan terhubung ke sumber internet melalui Ether 1. Berarti IP address yang akan kita pasang di sini adalah IP addressnya si Ether 1. Seperti ini, IP address. Kita pasang IP addressnya di sini. Kita tambah ya, lalu kita masukkan IP addressnya. IP addressnya 192.168. Kita satukan satu kelas network. Masih ingat kan semalam yang kita bahas? Kelas networknya ada 3 ya. Network ID-nya 192.168.0. Dah, sini kita masukkan, kita samakan dulu network ID-nya. Kemudian kita masukkan host ID-nya. Host ID untuk sumber internetnya adalah 254. Maka host ID kita di sini kita bisa pakai misalnya 50 boleh, terserah. Untuk prefixnya kita pakai prefix 24 saja sebagai apa ya, standar ya, prefix standar untuk kelas C. Lalu interface-nya kita masukkan ke kelas Ether 1 ya, interface Ether 1. Lalu kemudian kita klik apply dan oke. Nah, sekarang kita udah punya IP Ether 1. Sudah? Selanjutnya ngapain? Kita akan setting DNS. Nah, ini kita di routing static masih ya. Kita akan setting DNS. Untuk DNS kita masuk ke menu IP, lalu kita pilih DNS. Di dalam kolom server ini, di dalam sel server ini kita masukkan DNS public ya, misalnya seperti ini. Lalu kita tambahkan yang ini 44. Terus kemudian kita centang allow remote request, lalu klik apply dan oke. Nah, selesai. Lanjut ke gateway. Nah, gateway-nya yang akan kita pakai di sini adalah IP address sumber internet itu sendiri. Nah, gitu ya. Artinya gini, Ether satunya terhubung kemana? Atau di mana jalur Ether 1 itu? Jalurnya kemana? Ke sumber internet. Maka gateway-nya adalah IP internet itu sendiri atau IP sumber internet itu sendiri. Cara memasukkan gateway dari menu IP, lalu kita pilih route dan kita tambahkan route-nya. Di kolom gateway kita masukkan IP internetnya tadi 192.168.0.254. Kalau sudah kita klik apply dan oke. Selesai. Kita akan tes apakah internet sudah masuk ke dalam router ini atau tidak melalui new terminal. Seperti ini. Kita coba ping google.com dan ternyata internet sudah masuk ke dalam router. Sekarang kita tinggal melakukan konfigurasi untuk membagikan internet yang masuk di dalam router itu kepada klien. Nah, di sini seperti ini. Artinya internet dari modem sudah masuk ke router. Tugas selanjutnya apa? Kita akan membagikan internet dari router ini kepada klien, baik klien yang menggunakan kabel maupun klien yang menggunakan wireless. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu untuk konfigurasi jaringan lokalnya untuk membagikan internet kepada klien yang menggunakan kabel. Nah, caranya nih, tahap-tahapnya ya. Di tahap berikutnya adalah konfigurasi jaringan LAN. Nah, misalnya kita kasih contoh seperti begini. Diberikan IP address pada jaringan lokal adalah misalnya 192.168.100.1 contoh. Prefix 24. Nah, maka kita masukkan di sini. Masukkan IP addressnya dulu, IP address. Tambahkan addressnya, masukkan IP-nya 192.168.100.1 prefix 24. Nah, jaringan lokal kita menggunakan interface apa? Nah, di sini kita menggunakan interface Ether 2, maka kita berikan di sini interface-nya Ether 2. Apply, oke. Lanjut, berikutnya adalah kita akan setting DHCP server ya. Oh ya, lupa tadi ya. Sebelum ini ada firewall NAT ya, kelewat tadi ya. Jadi kita balik dulu, kita hapus dulu. Setelah itu kita langsung setting firewall NAT dulu ya. Firewall NAT, kita pilih NAT-nya, tambahkan. Di generalnya ini chain-nya SRC NAT dan out interface-nya adalah Ether 1 sebagai jalur untuk mengambil internet ke sumber internetnya. Kemudian action-nya adalah mask query, apply, oke. Nah, baru kita tambahkan IP address. Untuk Ether 2, IP address tambahkan
192.168.100.2 1 ya, prefix 24 untuk Ether 2. Apply, oke. Sekarang kita setting DHCP servernya, IP DHCP server. Di sini kita lihat, kita klik di DHCP setup dan yang akan kita DHCP-kan adalah Ether 2. Kita next-kan saja. Nah, ini adalah pembatasan penggunaan IP ya. Mungkin dari sekian ke sekian ataupun contoh ya dari 100.2 sampai 102.54. Kalau kita mau batasin, silakan bisa dibatasin. Contoh 10 klien saja, maka kita ganti ini menjadi 11 contoh. Kan dari 2 sampai 11 kan ada 10, ya kan? Kalau misalnya mau jadikan 100 klien berarti di sini 101 klien gitu. Ya. Cukup kamu batasin saja sesuai dengan kemauan kamu. Kemudian kita next-kan, ini DNS-nya next-kan saja. List time kamu bisa atur berapa lama IP address itu berganti. Contoh 1 hari, berarti selama 1 hari IP address-nya diganti 1 kali gitu. Udah, next-kan saja dan kemudian oke. Nah, kita udah punya IP address di sini nih untuk Ether 2. Sekarang kita lanjut ke jaringan wireless ya. Kita masuk ke jaringan wireless untuk konfigurasi IP address-nya. IP address. Oh ya, sorry. Di sini misalnya diberikan IP address pada jaringan wireless adalah nih 192.168.200.1 prefix 24. Maka kita masukkan ke sini dari menu IP address, lalu kita tambahkan di sini kita masukkan IP dari wireless dari WLAN 1 ya. 200.1 prefix 24 dengan interface WLAN 1. Apply, oke. Nah, kita udah punya IP address, sekarang kita ngapain? Kita setting DHCP servernya ya. Kita setting DHCP servernya. IP DHCP server kita DHCP setup. Kita pilih WLAN 1, kita next kan. Nah, kalau mau batasin di sini boleh ya, terserah mau batasin. Kalau nggak juga mau batasin nggak apa-apa. Next kan saja. Oke, selesai. Sekarang ngapain? Kita akan konfigurasi WLAN satunya untuk membuat SSID. Ya, kita masuk ke menu wireless, lalu kita aktifkan SSID-nya. Udah. Setelah itu kita double klik di WLAN 1, kita ke tab menu wireless. Modenya kita ganti menjadi AP bridge. Udah, atau access point bridge. Dan kemudian bandnya kita ganti ke 2 GHz PGN dan SSID kita ganti misalnya kamu kasih nama kamu. Nah, nama kamu ya atau nama SSID-nya. Misalnya Budiono contoh ya. Budiono kapal laut. Nah, ya, atau janganlah ya. Contoh nama kamu aja ya misalnya isi dengan nama Anda gitu ya. Lalu kita klik apply dan oke. Nah, sekarang kita udah punya SSID nih. Kamu bisa cek di handphone kamu, udah ada SSID-nya tuh. Udah. Selanjutnya kan ini belum ada password ya. Belum ada password. Kita pasang dulu security-nya. Kita di tab menu security profile kita tambahkan di sini. Nih. Terus profilnya kita misalnya kasih ya password WiFi, itu namanya doang bukan passwordnya ya. Dynamic modenya itu dynamic case dan kemudian WPA2 PSK tipe keamanannya. Kemudian di WPA2 PSK-nya kita masukkan. Nah, misalnya passwordnya 1 sampai 8 aja nggak apa-apa ya. Nah, 123 bentar ya. 123 456 78. Oke, apply oke. Dan kemudian kita kembali ke WiFi interface, kita pasang passwordnya. Double klik di WiFi di WLAN satunya, lalu di security profilnya. Kalau nggak kelihatan security profilnya, kamu bisa klik di sini. Ada advanced mode. Ada advanced mode. Di sini kamu masukkan security profilnya, pilih password WiFi, apply dan oke. Udah selesai. Itu untuk konfigurasi dasar routing statik. Udah aman kan? Selesai. Baik, kita buktikan untuk jaringan kabel. Apakah internet udah bisa masuk ke klien yang menggunakan kabel atau tidak? Di sini kalau kita lihat sudah terhubung ya. Saya cek IP-nya. Tuh, saya mendapatkan IP address dari router 192.168.100.100. Kita cek apakah internetnya masuk apa enggak. Saya coba masuk ke sini dah. Buka browsernya dulu ya, sebentar.
Atau kita bisa cek melalui command prompt ya. Nah, kita coba cek ya. Ya, ini kita cek misalnya kita coba buka situs Facebook gitu ya. Nah, dan bisa ya, bisa dibuka gitu ya. Nah, berarti internet sudah masuk ke klien yang menggunakan kabel. Sekarang kita coba pakai yang wireless. Saya cabut ya. Ini saya cabut dan kemudian kita coba koneksi menggunakan wireless. Nah, ini ya, kita coba ini isi dengan nama Anda ya. Passwordnya tadi apa? 1 sampai 8. Nah, itu ya. Bener ya? Oke, next. Dan kemudian kita tunggu sampai dia connect. Kenapa no internet access? Kita coba ping. Nah, bisa tuh. Ya kan? Mungkin karena statusnya aja yang agak lama tuh. Nah, udah bisa kan? Oke, kita coba misalnya youtube gitu ya, .com. Nah, oke. Nah, ini udah bisa ya, udah bisa diakses juga. Jadi, internet bisa diakses oleh klien menggunakan kabel dan bisa diakses juga oleh klien yang menggunakan wireless. Nah, kita coba lagi misalnya detik.com. Nah, kita coba lagi misalnya kumparan.com. Gitu. Dah. Jadi ini dia, internetnya sudah bisa diakses ya, atau sudah bisa dimainkan. Dan itu adalah dinamakan sebagai konfigurasi dasar mikrotik atau routing dasar mikrotik. Nah, khusus penggunaan routing statik. Gitu dia. Dah? Paham? Ada pertanyaan? Kalau ada nanti pertanyaan silakan ditanya. Saya stop dulu.